Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, soimin soimat, nahdiyin nahdiyat rahimakumullah. Dalam memasuki bulan Ramadan 1443 Hijriah atau 2022 Miladiyah ini, saya ucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat kedatangan bulan Ramadan. Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggapai berbagai laku ibadah di bulan yang penuh barokah ini. Untuk itu, para pemirsa, ada beberapa hal baik yang perlu kita ikhtiarkan dalam menapaki hari-hari mulia ini. Yang pertama, sahur, walau hanya dengan seteguk air dan di akhir malam. Dan tentu kita sudah biasa ini, bahkan makan sahur. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barokatan, muttafaqun alaih an Anasin radhiyallahu an. Bersahurlah kalian karena sahur mengandung berkah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu. Dalam hadis lain Nabi bersabda, ista'inu bi ta'amis sahur ala siyamin nahar wa bi qailulatin nahar ala qiyamil lail. Rawahul Hakim fi sahihihi. Mintalah pertolongan dengan makan sahur untuk puasa di siang harinya dan tidur siang untuk sholat malam. Hadis riwayat Al-Hakim di dalam kitab sahihnya. Yang kedua, menyegerakan berbuka ketika telah terbenam matahari dan sebelum melaksanakan sholat maghrib. Makanan yang disunahkan adalah kurma yang basah atau kurma kering. Kurma yang basah berarti yang baru dipetik, atau kurma kering yang sudah lama, atau manisan dan air. Sabda Nabi, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra, muttafaqun alaih an Sahl bin Sa'din radhiyallahu an. Senantiasa manusia dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dalam hadis lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutobatin qabla ayyusolliya, fa illam takun rutobatun fatamaratun, fa illam takun tamaratun hasawatin min ma'in. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka sebelum sholat dengan beberapa korma masak. Apabila tidak ada korma masak, maka dengan beberapa korma kering. Apabila tidak ada korma kering, maka cukup minum beberapa teguk air. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang ketiga, berdoa setelah berbuka dengan doa yang maksur, artinya yang dari Nabi. Antara lain doa yang sudah biasa kita hafalkan dan kita amalkan, yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaban doma'u wabtallatil auruq wasabatal ajru insyaallah. Ya Allah, sesungguhnya hanya untukmu puasaku, dan denganmu aku beriman, atas rizkimu aku berbuka, telah hilang dahaga, telah basah urat-urat, dan semoga tetaplah pahala, insya Allah.
Jadi karena ada kata-kata telah basah urat-urat, ya, ini berarti apalagi telah hidang, dahaga berarti sudah minum. Ya. Jadi doa ini setelah, paling tidak setelah minum, bukan sebelum. Kalau sebelumnya barangkali doa yang akan makan itu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Gitu. Karena ada hadis Nabi bersabda lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la turaddu. Rawahu Ibnu Majah ngan Abdillah bin Amrin radhiyallahu anhu. Bagi orang yang berpuasa ketika berbuka ada doa yang tidak ditolak. Jadi kalau tidak berdoa iman karena doanya mustajab. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Yang keempat, memberi makanan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa sekalipun hanya kurma atau air minum, air mineral misalnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'un. Rawahu Tirmidzi ngan Zaid bin Khalid al-Juhani. Barang siapa memberi makan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala yang berpuasa tersebut sedikit pun. Sehingga semakin banyak bersedekah terhadap orang-orang yang berpuasa, fakir miskin yang berpuasa, berlipat ganda pahala kita. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Yang kelima, melaksanakan mandi dari janabah, mandi dari habis haid maupun habis nifas sebelum fajar, agar orang yang berpuasa telah suci sejak awal puasanya. Di samping untuk menghindarkan dari pemahaman sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan tidak sah puasa orang yang berhadas besar. Sedangkan pendapat kebanyakan ulama, jumhurul ulama menyatakan bahwa puasanya tetap sah sekalipun masih berhadas besar. Dengan dasar hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilamin summa yaghtasilu wa yasumu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari dalam keadaan junub dari jima, bukan mimpi, kemudian mandi dan berpuasa. Ya, jadi kalau sudah fajar kok belum mandi, puasanya tetap tidak batal, sah-sah saja, tapi tentu segera mandi karena akan melaksanakan sholat subuh. Yang keenam, menjaga lisan dan anggota badan dari banyak bicara dan perbuatan yang sekalipun tidak ada dosanya. Ini yang rasanya yang paling berat bagi kita. Adapun menahan dari perbuatan yang haram seperti menggunjing, mengadu domba dan berdusta, maka itu haram. Kapanpun dan dimanapun. Jadi menahan diri itu maksud saya wajib ya. Saya ulangi, menahan dari perbuatan yang haram seperti menggunjing, mengadu domba dan berdusta, hukumnya wajib. Kapanpun dan dimanapun. Terlebih di bulan Ramadan. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam yada qaulaz zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyata at'amahu wa syarabahu. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan bahkan melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mempedulikan sekalipun ia meninggalkan makanannya dan minumannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Abi Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis lain menyatakan rubba shaimin hazzuhu min siyamihil ju' wal ngatos wa rubba qaimin hazzuhu min qiyamihis sahar. Rawahu Tabrani fil Kabir an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Banyak orang berpuasa perolehannya hanya lapar dan dahaga, dan banyak orang yang sholat malam perolehannya hanya tidak bisa tidur malam.
Hadis riwayat At-Tabrani di dalam kitab Al-Kabir dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis lain menyatakan idza kana ahadukum shaiman fala yarfus wala yajhal fa in imru'un qatalahu aw satamahu falyaqul inni shaim. Rawahu Syaihun ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah mengucapkan kata-kata kotor dan berbuat jahil. Apabila ada seorang yang mengajak berkelahi atau memakinya, maka katakan, saya sedang berpuasa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam penjelasannya, kata fal yakul inni shaim, saya sedang puasa itu bisa di dalam hati, bisa disampaikan. Kalau di dalam hati untuk menegaskan bahwa dia nggak akan melayani karena saya lagi puasa. Tapi juga bisa diucapkan untuk mengingatkan kepada teman kita yang mengajak tidak baik, berkelahi atau memaki, bahwa mengingatkan kita lagi puasa. Yang ketujuh, berbuat baik atau dermawan kepada keluarga dan famili serta memperbanyak sedekah kepada fakir miskin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan annahu sallallahu alaihi wasallam kana aswadan nasi bil khairi. Rawahul Bukhari ya Muslim. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedelapan, mengisi waktunya dengan belajar, membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran, zikir, dan membaca sholawat, baik di waktu malam maupun siang. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Jibrilu yalqon nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min ramadhana fayudarisul Quran. Adalah malaikat Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan Ramadan untuk bertadarus Al-Quran. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah melaksanakan i'tikaf, lebih-lebih di 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan. Dengan i'tikaf akan menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang dan melakukan hal-hal yang diperintah, serta mengharapkan berjumpa dengan Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih mulia, lebih baik dari 1000 bulan. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr al-awakhir ahyal laila wa ayqadha ahlahu wa saddal mi'zara muttafaqun alaih. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, dan mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya mengencangkan ikat pinggangnya itu bangkit dari tempat tidurnya, tidak berkumpul dengan istrinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Disunahkan ketika Lailatul Qadar, menangi Lailatul Qadar, membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada riwayat lain Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rawahu Tirmidzi an Aisyah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Maha Dermawan, suka memaafkan, maka maafkanlah dosa dan kesalahanku. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha. Demikian para pemirsa, 9 hal yang baik yang perlu dilakukan oleh shaimin dan shaimat. Ini saya sarikan dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karangan Dr. Wahbah As-Suhaili. Wal af minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.